dari arah panggung, Bapak Ibu. Sebelumnya kita akan secara simbolis menyaksikan peluncuran pencanangan inisiatif gotong royong pengentasan stunting dan kemiskinan ekstrim. Agar berkenan Bapak Yuki untuk boleh memegang rompi, dan kami mohonkan kesediaan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia untuk memegang tab untuk men-scankan. Rakyat Indonesia 5-6 juta sebulan. Kalau mau jadi negara maju itu harus 15-16 juta sebulan. Nah, dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia ada satu waktu periode tertentu di mana semua bangsa memiliki momentum paling besar untuk pindah ke negara maju. Itu pada saat bonus demografinya dia. Karena pada saat itu bangsa-bangsa memiliki penduduk dan usia produktif paling banyak, sehingga bisa mendorong pendapatannya naik. Dan itu akan terjadi di 2030 di Indonesia, 7 tahun lagi dari sekarang. Kalau waktu itu lewat Bapak Ibu, dan kita tidak berhasil menaikkan dari 5-6 juta per bulan menjadi 16 juta per bulan, kemungkinannya akan makin sulit ke depan. Jadi kita yang ada di sini akan berdosa ke anak kita, ke cucu-cucu kita, kalau dalam 7 tahun ke depan kita tidak memanfaatkan satu-satunya kesempatan yang pernah terjadi di setiap bangsa, karena nanti populasi akan menua untuk bisa lompat dari negara berpenghasilan menengah menjadi negara berpenghasilan maju. Dan kita akan terjebak, akan masuk ke middle income trap, dan nanti generasi sesudah kita tidak bisa merasakan hidup seperti anak-anak di Amerika atau anak-anak di Jepang atau anak-anak di Inggris, tapi akan hidup sebagai negara menengah. Itu sebabnya kenapa the next 7 years is extremely important. Dan bagaimana kita memastikan bahwa orangnya kita rata-rata itu penghasilannya 15 juta, 16 juta, bukan 5 juta per bulan. Memang yang penting sektor kesehatan dan pendidikan. Karena saya bicara di sektor kesehatan, saya bicara betapa pentingnya sektor kesehatan 7 tahun ke depan untuk memastikan sumber daya manusia kita sesuai dengan arahan Bapak Presiden bisa didorong menembus barrier middle income jadi negara maju. Kan kita stunting Bapak Ibu, itu kan taraf kecerdasannya di bawah. Nggak mungkin dia bisa jadi wapres gitu kan, nggak mungkin bisa jadi nggak mungkin bisa jadi ketua kadin atau dirutnya Kompas atau jadi dokter. Pasti penghasilannya di bawah. Itu sebabnya kenapa kesehatan itu penting sekali dan stunting itu menjadi penting sekali. Kita 20% dan 25 juta, 5 juta Bapak Ibu setiap tahun. 5 juta kemudian itu penghasilannya nggak bisa 15 juta, tapi penghasilan cuma 5 juta, 4 juta. Nggak mungkin kita bisa jadi negara maju dalam 7 tahun ke depan karena nggak ada momentumnya bangsa ini. Dan itu tinggal 7 tahun lagi. Itu sebabnya kenapa saya sekarang berusaha untuk mempercepat membereskan fundamental dari sistem kesehatan Indonesia. Nah Bapak Ibu, sekarang gimana kita mengurangi stunting ini? Stunting itu kurang gizi Bapak Ibu, gizi kronis. Dan stunting itu kayak cancer udah stadium 5. Ini banyak orang suka salah. Jadi saya di sini mohon maaf Bapak saya ingin sekali lagi menjelaskan nih ke teman-teman di Kadin, ke Bapak Ibu sekalian. Sebelum stunting itu ada tahap pertama yang namanya berat badan, weight falter atau berat badan tidak naik. Itu stadium 1 Pak. Kalau ini nggak keurus, dia turun jadi berat badan kurang. Nggak keurus lagi, turun lagi stadium 3, gizi kurang. Nggak keurus, masuk lagi gizi buruk, baru ke stunting. Nah kalau udah masuk stunting Pak, udah kayak stadium 5, udah susah diperbaiki. Jadi maaf kalau kita programnya bikinnya menyembuhkan stunting, yang benar harusnya mencegah jangan sampai stunting. Stunting itu susah definisinya tuh, tinggi badan per umur adalah di bawah minus. Depan tuh berat badan tidak naik, itu ukurnya di timbangan di posyandu. Begitu dia diukur berat badannya nggak naik, itu udah langsung dikirim ke puskesmas. Dikasih makan protein hewani, harus protein hewani, karena itu untuk perkembangan otak. Dan itu dalam 2-4 minggu harusnya disembuh. 80%, 90% sembuh. Jangan tunggu sampai dia turun menjadi berat badan kurang, itu udah susah Pak.
berat badan per usia di bawah -3 standar deviasi. Udah susah di umur. Jadi umurnya paling gampang Pak, setiap minggu diukur di posyandu. Kalau berat badannya tidak naik, langsung dikasih, makanya harus protein hewani. Telur, ikan yang paling banyak, ayam, bukan yang lain-lain Pak. Karena ada kombinasi dari protein dan mikronutrien untuk perkembangan otak. Harus protein hewani. Jadi itu Pak, kasih protein hewani. Kalau ditimbang berat badannya udah gak naik, jangan tunggu turun, jangan tunggu stunting. Karena udah sakit udah telat Pak. Hanya 5% yang bisa sembuh. Ya, dan udah kita ini akan capai. Nah, sekarang untuk bisa melakukan stunting ini ke 5 juta setiap tahun Pak, nggak mungkin saya bisa lakukan sendiri Pak. Kemenkes bisa lakukan sendiri. Pak Presiden Soekarno Hatta suka dipuji nih Pak Menkes, kenapa sih Indonesia berhasil divaksinasi? Karena Menkesnya nggak kerja Pak. Oh gitu ya, siapa yang kerja? Yang kerja Kadin Pak, gitu kan. Yang kerja kantor Wapres gitu kan. Yang kerja TNI, Polri. Jadi Menkesnya datang kasih sambutan foto-foto Pak. Yang kerja mereka. Jadi masalah kesehatan sebesar ini nggak mungkin kita bisa selesaikan sendiri. My friend Kiara and other Indonesian kids are the next generation who will become future leaders. Uncles and aunties, let's work together to eradicate stunting and create a healthy and fierce next generation. Thank you. Terima kasih. Gracias. Persoalan stunting bukan sekedar angka. Masa depan bangsa jadi taruhan. Kepala daerah